selanjutnya adalah komposisi setengah putaran. Dikatakan di sini, komposit setengah putaran dengan pusat-pusat yang berbeda tidak mempunyai titik invarian. Komposisi setengah putaran dengan pusat-pusat yang berbeda tidak mempunyai titik invarian, titik yang tetap. Jadi komposisi kalau kayak saya punya setengah putaran yang titik pusatnya berbeda, jika dikomposisikan mereka tidak punya titik invarian. Buktinya ada di sini. Artinya kalau titik invarian, titik X akan sama dengan X aksen. Kalau dipetakan dengan komposisi setengah putaran yang pusat-pusatnya berbeda. Kita akan buktikan di sini. Misalkan A dan B adalah pusat-pusat yang berbeda itu. Nah, di sini pusat-pusat setengah putaran yang berbeda, A tidak sama dengan B. Lalu saya punya garis G, yaitu garis yang melalui titik A dan B, dan tarik garis H dan K yang sejajar dengan G, yang tegak lurus dengan G, tetapi dia melewati A dan B. H tegak lurus G tetapi melewati A. K tegak lurus G melewati B. Ini komposisi setengah putaran yang pusat-pusatnya berbeda, yaitu A dan B. Setengah putaran dengan pusat A itu bisa dituliskan yaitu pencerminan terhadap garis G yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Begitu juga dengan setengah putaran dengan pusat B, yaitu pencerminan terhadap garis G yang dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis K. Nah, ini dengan kemampuan aljabar kalian bisa kan? Ini dibuka kurungnya. Lalu kita kumpulkan yang mana dulu? MH, MG, ini buka kurungnya. Lalu ini kumpulkan. Nah, yang ini yang dibuka. Lalu ini kumpulkan dengan kurung siku. Lalu ini dibuka. Nah, MG dengan MG dia jadi tetap MG dikomposisikan dengan MG tetap di situ. Ya, jadinya identitas. Nah, identitas. Ini tinggal MH sama MK. MH jadi pencerminan terhadap garis K, lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis H. Itu adalah setengah putaran dengan pusat A dan setengah putaran dengan pusat B. Bagaimana contoh? Saya punya titik di sini. Setengah putaran dengan pusat A, ini pusat E. Pusat B, ini diputar ke sini. Nah, lalu setengah putaran dengan pusat A diputar ke sini. Di sini kan? Yang tadi yang di sini jadi di sini. Itu sama dengan mencerminkan terhadap garis H, K, terhadap garis K, ini dari sini, lalu dicerminkan lagi terhadap garis H ke sini. Sama kan hasilnya di sini? Gitu. Misalkan X adalah titik invarian. Jadi titik yang tetap tadi. X kalau kita petakan terhadap dengan setengah putaran dengan pusat-pusat yang berbeda yaitu A dan B akan menjadi titik X lagi. Nah, itu. Nah, di sini setengah putaran dengan pusat-pusat yang berbeda A dan B ini kita tuliskan sebagai pencerminan dengan pencerminan terhadap garis K dan H. Itu akan menjadi X lagi. Nah, pencerminan dengan pusat H dan K ini kita kedua ruas kita cerminkan terhadap garis H. Nah, ini kedua ruas kita cerminkan terhadap garis H. Ini garis H, pencerminan terhadap garis H kita kumpulkan. Jadinya identitas. Yang ini tinggal pencerminan terhadap garis K, yang ini pencerminan terhadap garis H. Ini jadi kita punya persamaan pencerminan terhadap garis K sama dengan pencerminan terhadap garis H. Apakah iya? Secara kasat mata tidak. Tapi kita lihat. Apakah pencerminan terhadap garis H dan pencerminan terhadap garis K ini merupakan X1? X1 itu titik yang invarian. Kalau dia sama harusnya iya. Berarti dia punya titik yang invarian. Contoh, kalau dia berbeda, X1 yang beda dengan X tidak sama. Dalam hal ini, kalau X1 berbeda dengan X1 berbeda dengan X1 adalah petanya.
berbeda dengan X. Hal ini H dan K adalah sumbu X1 ya, X1 sumbu X1 karena dia berbeda, ada sumbu H dan K adalah sumbu dari X1 karena X1 kita punya pencerminan kan. Nah, berarti kita punya sumbu antara X sama X1 ya. Kalau berbeda ini kan, X dicerminkan terhadap garis H atau X dicerminkan terhadap garis K, jadinya X1. Nah, petanya kalau dia sama ya, ini berarti dia punya sumbu X1. Oleh karena ruas garis hanya memiliki satu sumbu dan ruas garis punya satu sumbu aja, maka haruslah H sama dengan K. Artinya H sama itu berimpit sama K. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena A itu berbeda dengan B. A itu berbeda dengan B di sini. A itu berbeda dengan B. Pusatnya beda. Kalau dia berimpit, tidak. Ini bertentangan ini ya, kontradiksi. Begitu pula jika X tidak sama dengan X1, X yang tidak sama dengan X1, maka X sama petanya adalah X dan peta dari pencerminan terhadap garis K adalah X. Petanya juga terhadap pencerminan terhadap garis H adalah X. Ini berarti H dan K berpotongan, ya kan? Kenapa bisa berpotongan? Ini kan X dicerminkan terhadap garis K, X. X dicerminkan terhadap garis H, X. Kemungkinan yang mungkin adalah berpotongan. Garis H dan K itu berpotongan. Kalian bisa bayangkan H dan K itu berpotongan di X. Ini tidak mungkin. Nah, katanya ini tidak mungkin sebab H dan K itu sejajar di sini. H dan K itu sejajar. Ya. H dan K itu sejajar. Mereka saling tegak lurus terhadap sebuah garis G. Itu sejajar. Dan H melalui A, K melalui B. A dan B tidak sama. Berarti dua kemungkinan ini bertolak belakang atau kontradiksi, bertentangan terhadap apa yang kita punya, yaitu A, B pusat-pusat setengah putaran yang berbeda. Gitu. Karena itu berarti tidak mungkin ada X yang X-nya jika dipetakan terhadap garis K sama dengan X jika dipetakan terhadap garis H, atau X itu dipetakan oleh setengah putaran dengan pusat-pusat berbeda yaitu A dan B yang hasilnya X lagi. Nggak ada ternyata. Jadi komposisi setengah putaran dengan pusat-pusat berbeda ini tidak memiliki titik invarian, tidak memiliki titik yang tetap jika dia kita petakan terhadap komposisi setengah putaran dengan pusat-pusat yang berbeda. Tidak punya titik yang tetap. X dipetakan jadi X lagi, nggak bisa, nggak ada. Artinya kita bisa jelaskan di sini kesimpulannya, komposisi setengah putaran dengan pusat-pusat yang berbeda tidak mempunyai titik invarian. Itu saja. Terima kasih. Nah, di sini dikatakan masih ada satu lagi sebentar. Teorema A tidak sama dengan B adalah dua titik, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Nah, itu video selanjutnya. Ini saya off dulu.